Lama tak bersua. Jadi gini, aku punya banyak cerita. Pada suatu hari, dulu sebelum aku masuk TK, ada yang berujar, anak jadah nggak bakalan nikah. Halo Sobat Berita Jatim, kali ini ketemu lagi dengan saya Ellen Pratiwi dalam Ngobrol Bareng Penulis. Oke, kalau episode yang lalu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan maknya penulis Jawa Timur dan juga di Indonesia. Itu ada Mbak Wina Bojonegoro yang juga mencetuskan buku kumpulan puisi Per5 Rupa Cinta. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu penulisnya yang ikut meramaikan buku Rupa Cinta ini, yaitu ada kakak siapa ya? Ada kakak GP Gilia Indriani. Kenapa saya panggil kakak? Karena kalau di Per5 perempuan penulis Padma ini semua tidak kenal ibu atau mungkin mbak-mbak gitu, semua dipanggil kakak biar awet muda ya. Iya betul, semuanya Kak. Oke Kak GP, terima kasih sudah hadir. Salam dulu buat Sobat Berita Jatim. Terima kasih sudah berkenan mampir ke sini. Kita ngobrol-ngobrol, berbagi semangat untuk supaya bisa menulis dan juga semangat mengajak supaya melek literasi ya untuk masyarakat kita. Nah, selain beliau ini menulis, ternyata beliau ini adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dan gak tanggung-tanggung ini memang cocok banget kalau nulis puisi karena beliau ini ternyata adalah dosen sastra Indonesia. Tapi harus kalau nulis puisi nggak harus dari sastra kan? Jadi minder nih saya. Enggak ya? Bisa siapa aja ya. Ini kebetulan aja yang ditunjuk sama atau yang bisa datang kali ini Kak GP bisa dari latar belakang sastra Indonesia. Enggak ditentukan kemarin. Oh, bebas siapa ya? yang mau datang begitu. Oh gitu, kirain ditunjuk sama Bu Wina. Maaf ya. Jadi Oke, nah sekarang saya pengen tahu nih, kenapa kok jenengan pengen bergabung di sini, atau karena memang saya sudah mahir bikin puisi atau sudah punya pengalaman sebelumnya nulis puisi? Oke, baik. Jadi memang saya pengen belajar aja begitu. Saya followernya Mbak Wina sejak lama. Ya ampun, fans berat. Yuk. Jadi mulai awal kenal itu kan Wina Bojonegoro. Terus kok Mbak Wina kayaknya bikin komunitas penulis gitu, bisa belajar, belajarnya itu yang paling penting. Jadi saya kan selama ini hanya menikmati, suka baca, lebih ke prosa sih. Kalau puisi kan paling sulit bagi saya. Nah, ternyata di komunitas itu nanti bisa belajar nulis puisi, cerpen dan lain-lainnya. Akhirnya pengen gabung, join di Per5 itu ya. Saya cari biasa langsung menelusuri jejak di sosial media. Awalnya lihat dari postingan teman. Jadi mencari ini ya. Luar biasa, mesti dapat apresiasi nih dari Per5 nih. Oke. Begitu lihat di media sosial langsung Per5, terus tak baca-baca ini tujuannya ngapain, terus siapa aja isinya. Begitu ada kata belajar, langsung saya pengen belajar udah sering baca, pengen belajar, lama-lama kok pengen bisa nulis juga. Jadi kan di Per5 itu kan kegiatannya memang bener-bener sih belajar gitu. Belajarnya macam-macam, dan belajarnya itu enggak yang kerusa-kerusu gitu kan. Berproses. Contohnya yang ketika bikin puisi, ini awalnya kan dari kelas menulis puisi gitu ya. Jadi begitu ceritanya. Kelas menulis puisi, udah ayo ikut gitu kan ya. Udah ayo ikut semua, kita duduk manis mendengarkan materi gitu, udah diajarin gimana cara bikin puisinya. Udah bebas, udah nggak pakai tema dulu. Udah bebas itu kan udah paling nyaman dan nyantai. Tapi ternyata bikin puisi itu sulit sekali bagi saya sih. Ini mulai perasaanku kecil ini. Oke, terus bikin puisi awal gitu. Enggak yang langsung bener-bener ini jelek, ini bagus. Itu bener-bener, kapan lalu Bu Wina juga cerita begitu tuh. Gitu. Jadi nggak ada istilah bagus jelek gitu. Dan terus memang beneran ketika diajarin itu nggak langsung dilepas atau udah selesai mana kumpulin gitu, enggak. Jadi bener-bener ada diskusinya. Kak, ini mau pakai diksi ini ini diganti apa enggak? Ini udah cocok. Ini maksudnya apa? Kadang-kadang. Jadi diskusinya itu enggak yang hanya berdua, tapi kita juga ada satu kelompok sesi yang sekiranya kita butuh ngobrol, kita ngobrol. Akhirnya ini puisinya, katakanlah puisinya Kak Alan gitu kan ya. Dan itu dibongkar abis gitu maksudnya di dalam jadi misalkan ini gini, diksinya kira-kira tepat nggak? Kalau misalkan maksudnya apa, ditanyakan ke penulisnya. Kalau nggak cocok,
mau diganti nggak gitu. Jadi ada diskusinya. Jadi dalam pelatihan itu, ini kan ada 4 puisi nih Kak Jip ini. Ini 4-4-nya baru semua atau emang sudah ada koleksi lamanya nih? Oh, 4-4-nya baru. Luar biasa loh ya. Dalam satu Enggak. pelatihan bisa memproduksi segitu. Oh, waktu pelatihan sih satu, tapi kan ada PR-nya. Jadi setiap pelatihan itu Kayak sekolah pasti ada PR-nya. Terus yang ngerjain ibunya. Enggak ya, kerjain Nggak sendiri ada, ya? nggak Oke, ada. siap. Jadi memang waktu kelas satu Biasa aja, ngerjain PR. kelasnya sudah satu, udah dikirim, terus setiap akhir sesi itu jangan harap tenang, kita tunggu sesi, pasti ada PR nih, pasti ada PR. Jadi ketika ada sesi Jadi pelatihan, murid yang malas ya, boleh gabung di Perlima harus rajin. nggak bisa malas, udah ada yang bagian itu. Yang tukang ini ingetin ngobrak-ngobrak itu. Siapa Kalau- Kak Gita kan bukan? Siapa? Enggak, bukan Kak Gita, Oh, bukan. ibu kepala sekolah kita. Sendiri. Ibu kepala saya. Tiap pagi reminder ya kayak lonceng gitu bunyi bel. Udah belum gitu. Eh. Pertanyaan cuma simpel sih, udah belum gitu. Kalau udah belum. ya udah, kalau belum ya belum gitu. Begitu. Ya, Jadi ini 4-4-nya bisa berproses sama sekalian PR itu dikerjakan akhirnya jadi gitu. iya. Jadi nyetor 3 kalau nggak salah waktu itu maksimal. Tapi habis itu dikurasi. Punya saya yang lolos cuma 2. Cuman 2 aja. Jadi setelah 2 lolos dikurasi, terus masih nungguin, ada beberapa teman-teman yang masih direvisi, diperbaikin gitu kan. Terus ada momen hari ibu kalau nggak salah. Iya, pernah cerita itu kan bulan Desember kalau nggak salah ya. Ya. Jadi dapat bonus kerjaan lagi Iya, tambahan. PR lagi. PR bertambah. Sebenarnya juga tantangan juga. Kalau memang bagi saya sih nulis puisi susah Jadi ya. di semuanya ini ada tema yang perempuannya berarti? Ada. Oke, bagus. Ada. Dengan catatan kalau lolos kurasi lagi. Oh, jadi nggak semuanya lolos Iya, ya. semua Oke. puisinya dikurasi. Begitu. Yang di sini yang mana nih yang soal perempuan? Ada amuk masa, apa kabar, banyak untung, keluarga. Yang perempuan yang mana? Yang tentang perempuan Lupa. ada banyak sih. Ya, ada yang Keluarga. apa kabar? Oh, apa kabar tuh tentang perempuan ya? Nanti boleh dibacakan, saya pengen tahu. Oh, baik-baik. Siap ya. Penasaran soalnya gimana sih gitu. Kok tiba-tiba terus ada ide, oh ini 22 Desember, ayo bikin gitu yang temanya perempuan gitu. Iya. Di Perlima itu idenya biasanya munculnya spontan. Sudah bisa menduga itu sebenarnya menulis puisi Mbak. Menulis Apapun, puisi. ketemu grupnya Mbak Wina itu. Iya. Pasti tiba-tiba ada ide. Ada ide dan pasti ada yang diperbincangkan. Isunya nggak cuma lokal, biasanya itu kan Makanya saya berteman jarak jauh aja. Iya. Mbak. Saya berteman dekat itu deg-degan saya. teman dekat. Isunya iya, tapi begitu gabung di Perlima kan teman-teman yang di dalam Perlima itu saya kira sesama pembelajar, tapi bener sih sesama pembelajar, tapi begitu tahu ketika ada acara ini siapa itu, hah, aku apa gitu kan modelnya. Bisa aja. Jadi ketika belajar, dan di luar ketika belajar itu di dalam grup itu sharing, ngasih info, terus saling berkirim kabar. Seperti kemarin waktu ada gempa di Turki, itu ada anggota yang Perlima grup ya, rame banget itu waktu iya, itu, semuanya ada anggota aktif kita ya. yang Tinggal di sana kan, terus ditanyain kabarnya gimana gitu. Jadi memang di grup itu nggak pernah sepi, mulai dari pagi sampai malam. Anggotanya juga dari seluruh Ya, pelosok karena penjuru dunia. jam aktifnya itu kan macem-macem di saat Dan dunia itu kan. dilayani semua deh Mbak Wina loh, dia selalu komen loh itu. Iya, Nggak pernah tidur kayaknya. Jadi itu memang karena di grupnya besar, akhirnya ketika ngomong puisi, cerpen, isu nasional dan apapun itu Jadi menarik. menambah wawasan juga Iya, luar betul. biasa itu. Jadi karena semua wanita perempuan yang tergabung dalam Perlima punya latar belakang berbeda, pekerjaan berbeda, dunia yang berbeda, sharing di situ. Iya. Tambah gizi dong. Tambah jadinya. bener, Oke, ilmunya jadi nambah. ilmunya jadi Dan nambah. ketika bikin puisi itu semuanya kita jadi murid beneran, yang bener-bener berangkat dari awal, terus belajar tanya, ya kita tanya diksi antara diksi yang A dan B ini mana sih yang kira-kira cocok gitu. Nggak ini ya, nggak menakutkan ya, tapi di kelas Oh, itu enggak. nyaman-nyaman aja ya. Karena nyaman. selama niatnya belajar itu pasti, Ya. dan apalagi guru-guru yang dipilih juga luar biasa kan waktu itu Ya, dan betul tidak sekali. hanya dari Jawa, kayaknya dari Enggak, kemarin Siapa aja dari tuh? Bali, Dari Bali, ada Beliwayan Jengki kalau nggak salah. Jadi ada Mbak Nimade Purnama. Sekarang ada di Jogja. Dulu kan dia di Jakarta. Jadi sekarang ada di Jogja. Jadi belajar dari beliau-beliau.
Uh, ya, Sanas Pari juga. Terus ada beberapa lain ketika ada momen ketika bisa kumpul itu juga saling ngajarin. Jadi nggak bermanfaat lah pertemuannya itu. Ya, nggak pernah. Tidak gibah ya istilahnya. Tidak. Oh, jauh banget. Nggak sempat tuh di grup lain tuh. Lah. Udah ngomongin puisi aja waktunya udah habis. Sebentar ya. Ini nggak ada lukisan Pak Deus ya? Iya. Kebayang nggak? Ini dari inspirasi dari puisi yang mana ini? Oh, ini puisi Amuk Masa. Amuk Masa. Jadi yang istimewa Sobat Berita Jatim, kumpulan puisi per 5 kali ini di Rupa Cinta itu dari semua penulis 23 pasti dilukis oleh lukisan dari karya Pak Yus. Pak Yus. Yus Wibowo. Oh, baiklah, Pak Yus Wibowo. Jadi ini salah satunya adalah Mbak Jipi, ini dari judul apa nih kalau yang di sini nih? Ini ilustrasi dari judul Amuk Masa. Ini ya? Iya. Oke. Dirimu memberikan gambaran nggak waktu sama Pak Deus? Pak Deus, saya mau yang kayak gini. Oh, enggak. Sama sekali? Enggak, cuma dari puisinya aja? Iya. Sebentar, saya juga melihat sesuatu yang agak ganjil menurut saya. Ini puisi kok cuma 2 baris, saudara? Halo? Ini lolos kurasi maksudnya? Iya. Jadi bagaimana ceritanya? Kalau 2 mudah-mudahan bisa, tapi nggak bergerak ya. Ternyata ini sulit ya ternyata ya. Gimana nih? Amuk Masa ini. Cuma dibaca. Oke, baca. Baca berarti ini masuk 1 nih lah ya. Jadi ini puisi saya judulnya Amuk Masa. Ilustrasinya modelnya seperti ini. Karena Pak D membuatkan seperti ini, jadi saya agak-agak nangis-nangis gimana waktu malam. Tapi nggak sempat nangis karena banyak orang di sana, malu dong. Ini kisahnya apa? Kenapa kau ambil Amuk Masa ini? Sebelumnya ada latar belakangnya mungkin? Jadi dulu ketika demo. Ada sebuah kasus yang saya ngelihat ada demo itu lempar-lempar batu, modelnya seperti itu. Oke. Itu bisa jadi inspirasi juga ya, seperti Bu Wina bilang kita belajar itu dari apa aja yang di sekeliling kita. Dari apa saja. Terus dituliskan ke situ, harapannya dengan puisi ini apa? Hanya menggambarkan lempar-lempar batu? Iya, kebetulan ketika itu saya belum menjadi mahasiswa, terus saya lihat bareng mama saya. Oke. Mama saya cuma bilang, besok kamu kalau kuliah boleh ngapain aja, tapi jangan ikut demo. Jangan ikut demo. Jangan ikut demo. Oke, demo begitu. Boleh. Demo hijab boleh. Oke, ya. Begitu. Jadi judulnya Amuk Masa. Tuhan tanpa nama, tolong bantu batu bicara. Mengapa ia memukul kepalaku, padahal aku tak pernah mengganggunya. Begitu. Sudah. Baru saya meresapi. Boleh. Memang puisi itu bebas sekali ya ternyata. Kemarin Mbak Lina tuh pakai baking soda. Ini cuma dua kalimat. Oke. Waktu itu gimana? Menurut dari awal memang 2 atau tadinya dikurasi dari panjang jadi 2? Memang 2. Oh. Memang 2 dan langsung lolos. Dan saya senang. Udah nggak ada revisi, langsung lolos. Biasa. Oh, ternyata saya pikir puisi itu yang ya agak panjang-panjang dikit lah gitu ya, gitu. Ternyata yang sebegini pun juga. Saya nggak bisa yang bikin panjang-panjang. Iya, jadi khusus nih saya lihat ya yang di sini punya Kak Jipi ini, ya gini lah alinea pendek-pendek gitu ya. Berarti boleh baca lagi dong. Yang perempuan tadi yang mana yang perempuan? Keluarga ya, bukan? Oh, keluarga. Oke, silakan. Boleh. Ini yang dibikin khusus pada saat. Tadi saya mau bilang apa kabar? Oh, apa kabar? Ya. Ya. Jadi ini dibikin khusus dalam rangka Hari Ibu. Waktu itu temanya perempuan atau ibu katanya gitu. Dan semuanya dikasih PR lagi untuk menulis puisi dan ini lolos gitu. Ya. Kita dengar. Judulnya sih apa kabar? Hai Ibu, apa kabar? Lama tak bersua. Jadi gini, aku punya banyak cerita. Pada suatu hari, dulu sebelum aku masuk TK, ada yang berujar, anak jadah nggak bakalan nikah. Terlintas di benakku gumpalan ketan hangat dengan gurih kelapa. Hari ini aku menikah. Khusus untuknya aku siapkan sepiring jadah. Dengan tempe bacem. Orang itu tak ada. Ibu juga nggak ada. Tulis di mana? Ditulis di Kamal. Di kamar saja? Iya. Sebentar. Ini saya agak rancu nih. Anak jadah dengan jadah. Iya.
Boleh cerita dikit. Ini kalau yang ngerti anak jadah mungkin ya begitulah ya. Tapi ini jadah ini tidak banyak yang tahu gitu. Jadah, what is jadah yang dimaksud sini? Jadah itu kalau di Jawa Timur namanya tetel. Tetal itu adalah ketan gitu ya? Iya. Ketan kayak lemper. Ketan yang dipadatkan gitu ya? dipadatkan. Dibungkus apa? Enggak ada bungkusnya, biasanya dia dibungkus daun. Biasanya warna putih pulen itu Iya, kan. jadi melingkar gitu ya. Ya, biasanya itu Iya. syarat ketika mau lamaran. Jadi harus bawa jadah, tetel. Jadi waktu dirimu didengar-dengar istilah anak jadah yang kebayang malah jadah-jadah Iya, gitu ini ya? kan enak banget itu kalau dimakan sama tempe bacem. Oke, terus akhirnya tersirat gitu aja nih. Iya. Jadi ketika menemukan diksi jadah, oh iya sih menarik ketika jadah yang itu benar-benar ditakuti. Ini ada jadah yang enak dan menarik. D-nya 1 atau 2 sama ya nulisnya? Sama-sama. Oke. Sama-sama. Cuman kan beda itu. Beda lokasi. Bukan jadah dan jadah. Menarik. Jadi begitulah ngomong dengan seorang penyair ya gitu. Jadi kalau saya mau ngomong apa adanya aja, nggak bisa berpuisi. Oke, itu contoh ternyata tidak harus dengan diksi-diksi yang sastranya kental banget gitu. Ternyata dengan istilah-istilah yang sederhana pun, kayak tadi lempar batu. Apa ini sebenarnya ada yang menarik juga tadi ada istilah yang dilempar batu itu apa? Iya. Apa Jadi tadi itu? Apa nggak? Masa cuma 2 nggak hafal? Apa 2. Tuhan tanpa nama, tolong bantu batu bicara. Batu bicara. Oke, di sini kan istilahnya maksudnya apa sih gitu kan ya? Batu ini pakai dilempar-lempar. Mengapa ia memukul kepalaku pada lagu tidak pernah mengganggunya? Sepintas kayaknya gampang loh ya kalau nulis kayak gini, tapi ketika nanti yang menilai itu adalah para seniman dan juga penyair kondang begitu, wah saya juga nggak pede gitu. Oke, rasanya gimana waktu itu setelah lolos? Ada perasaan? ketika lolos ya seneng banget. Jadi ketika akhirnya Pengen bikin bisa lagi, pengen bikin bikin puisi. lagi. Iya. Iya. Tapi kalau pengen sih pengen ya. Tapi ketika ada tugas lagi, kok kayaknya memang ini ngumpulinnya menjelang deadline. Kayaknya ketika deadline. Jadi ketika itu banyak banget teman-teman yang di komunitas itu ngumpulinnya. Mepet? Iya. Itu Karena memang tidak hanya kumpulan puisi kak. Oh, gitu. Saya tidak menulis di buku yang lain. Jam 00 tuh baru bisa kita kirim. Karena memang jam terakhirnya jam 12 malam, jadi kirim pukul Kita lebih 11. semangat kalau itu memang sudah mendekati deadline. Iya. Betul ya. Kayak memang lebih enjoy. Apalagi yang ingetin kayak Bu Bin, ayo kumpulin itu cuma gitu-gitu aja. Ayo kumpulin. Oh, sudah ngumpulin belum? Sudah atau belum? Kecuali ada satu orang tuh timnya Bu Bina yang suka agak galak-galak banget itu. Saya dibeli kurator itu waktu itu apa ya namanya, bukan kurator apa editor ya kalau Didi itu editor. Nah saya dicarikan editor yang segalak Kak Didi waktu itu, luar biasa. Oh. Bu Binanya kalem, Kak Didinya yang luar biasa. Tapi artinya kita menikmati karena semuanya proses belajar. Tadi saya setuju. Karena Sobat Berita Jatim, saya juga bagian dari Perlima, pernah menulis juga bersama beliau. Ada 4 ada 4 buku yang saya juga bergabung di sana. Tahu banget proses yang dialami. Tapi puisi saya benar-benar nggak berani. Karena menurut saya puisi itu kan harus ada apa itu tadi ya, istilah yang agak rumit ya, nggak tahu tuh teorinya gimana sih sebenarnya waktu itu diajarin teori dari nol apa langsung nulis aja, nggak ada teori. Teorinya nggak ada, langsung praktek saat itu. Bener kan? Iya. Aku pikir ada menulis puisi ada lah. Oh, nggak ada, nggak begitu, malah nggak nyambung nih jadinya. Oke, semangat Anda untuk sekarang masih usia mungkin 20-an ya? 17 sih. Plusnya banyak. Jadi, kan kalau yang episode lalu saya dengan orang-orang yang usia matang, gitu kan, nah, sekarang dengan yang lebih muda. Sebenarnya manfaat menulis buat Anda sendiri dan juga apa yang mau dibagikan ke Sobat Berita Jatim itu apa sih? Manfaat ketika nulis, jadi ketika kita punya, saya sih secara pribadi, jadi ketika punya unek-unek yang nggak bisa disampaikan, nggak bisa diupdate statusin, nggak bisa disampaikan ke teman-teman, ya udah di situ aja. Jeru gitu istilahnya itu? Ya dituliskan di karya sastra aja. Oke, siap, menarik. Terus ajakan Anda untuk yang lain-lain mungkin, untuk yang kayaknya, segenerasi dirimu gini? Kayaknya lebih menarik ketika kita bisa punya karya, kita nulis, terus punya karya dan bikinnya bareng-bareng sampai berhasil, itu menyenangkan dibandingkan ketika hanya mungkin coret-coret masuk ke buku harian, kan nggak. Itu bikin status itu kan kadang-kadang kurang gizi gitu ya, tulisan yang asal gitu ya. Iya. Kalau di sini kan dalam banget, apalagi sudah dibaca oleh waktu launching itu oleh Pak Zawawi. Oh iya, banyak sekali yang bacain. Itu keren banget. Iya ya. Jadi buku ini diapresiasi oleh seorang sastrawan yang sangat
ternama senior banget di Indonesia, dan itu satu kebanggaan ya buat teman-teman, apalagi saya. Seandainya itu tulisan saya masuk itu saya bisa menangis dibaca oleh beliau gitu ya. Waktu itu waktu Ada pesan-pesan khusus mungkin buat teman-teman penulis atau calon penulis untuk menyemangati mereka ya. Ini salah satu yang dari prosesnya itu tadinya mau belajar, hanya pengen mengetahui ya bagaimana menulis itu, ternyata bisa jadi buku dan bersama-sama bisa dikumpulkan di buku Rupa Cinta ini. Monggo. Ya, menyenangkan sekali untuk kakak-kakak yang lain yang mungkin sudah bergabung atau yang belum bergabung. Menurut saya, ayo nulis aja. Ini menarik, menulis apapun itu nggak ada ruginya. Jadi begitulah. Akan jadi prasasti buat kita ya, kenang-kenangan. Ya, punya karya, pernah ini gitu kan. Jadi nggak harus puisi juga, kalau memang minatnya di fiksi atau di cerpen apa, semua per 5 tuh ada. Ada banyak Kak, tenang aja. Mau minat yang mana, novela ada, cerpen ada, dan puisi kepala ada. Sekolahnya ini asik banget. Asik itu banget. yang penting ya. Kan sekolahnya juga nggak butuh biaya yang terlalu tinggi ya, artinya Enggak. sama sekali. Jadi sangat terjangkau. Kalau Anda memang minat, insya Allah itu gampang banget gitu ya. Gampang. Saya ucapkan selamat untuk launching buku kumpulan puisi per 5 Rupa Cinta ini. Semoga buku ini menginspirasi bagi para perempuan atau juga para calon-calon sastrawan penyair yang pengen terjun atau juga memiliki karya. Contohnya seperti Kak Jipi ya. Ini mahasiswanya suruh beli dong ya. Ayo beli. Enggak. Kayak karena buku itu tidak bisa dipaksakan. Enggak bisa. Oke. Sudah diberikan siapa aja buku ini? Buat Yang Bunda. saya ke teman-teman dulu. Bunda. Iya, sudah saya. Mah punya buku mah. Gitu. Oke, jadi untuk kebanggaan buat orang tua juga. Oke, terima kasih banyak ya. Sama-sama Kak Ellen. Sharing-sharing. Iya. Oke, saya perlu banyak belajar juga nih. Pengen sih bikin puisi tapi yang dua kayak yang punya saya. Iya. Ternyata seru banget ya. Dengan 2 kalimat aja udah bisa jadi puisi gitu. Saya yang penting maknanya. Betul, jadi tidak sekedar tulisan tetapi maknanya itu tadi butuh pengendapan mendalam. Oke, thank you banget. Terima kasih. Aku mau baca yang 2, bisa nggak ya? Oke, kalau gitu sebelum saya baca tadi puisi yang cuma 2 kalimat itu untuk semua sahabat dari Berita Jatim, saya tutup dulu untuk pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat, ayo menulis, jangan pernah malas ya. Oke, sampai jumpa.